selalu harus ku rasakan bahwa Tuhan ku dekat, maka jiwaku tenang, takkan takut dan enggan bila Tuhanku membimbing ku di malam pun tentram. Ku perlukan juru selamat karena imanku lemah. Hiburannya menguatkan, sungguh tiada bandingnya. Maka jiwaku tenang, takkan takut dan enggan bila Tuhanku membimbing ku di malam pun tentram. Selama-lamanya saya mau ikut Yesus, saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Mau ikut Yesus, saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Meskipun saya Shalom. Kembali kita akan beribadah kepada Tuhan. Kita akan mendengarkan dan menghayati firman Tuhan sebagai sumber kekuatan dan penghiburan keluarga duka dan kita semua. Firman Tuhan akan diberitakan oleh Pendeta Margaret Mustika Tenu. Sebelum ibadah ini kita mulai, izinkan saya untuk mengucapkan terima kasih Bapak Ibu Saudara yang bisa hadir dalam ibadah ini, termasuk terima kasih untuk Ibu Pendeta Esther atas waktunya, dan Bapak Ibu sekalian jemaat Sentonam
dan keluarga besar dari almarhum. Jemaat, mari berdiri, kita menghadap Tuhan dan memuji Dia. Yesus, Kau yang susah dan sedih, nama itu menghiburmu, mana saja kau pergi, indahlah namanya, pengharapan dunia, indahlah namanya, surga surga yang bakal, bawa nama Tuhan Yesus, itulah perisaimu. Bila datang pencobaan, itu yang menolongmu, indahlah namanya, pengharapan dunia, indahlah namanya, surga surga yang bakal. Keluarga Bapak Penatu Wadah dan Ujung bersama dengan perkampungan yang diberkati oleh Tuhan Yesus, kita akan mendengar berita firman Tuhan. Biarlah kita merendahkan hati kita di hadapan Tuhan, sehingga Tuhan boleh meneguhkan dan menguatkan kita dalam sukacita ini. Bahkan untuk firman yang akan kita dengar bersama. Mari kita berdoa memohon bimbingan Roh Kudus. Allah Bapa di dalam kerajaan sorga, kami merendahkan hati kami mengangkat iman kami Tuhan. Bersama dengan Ibu Mida Ujung Borkuang Manalo, Bapak Irwan, istri, dan juga Eta. Kami memohon kekuatan penghiburannya dari Tuhan asalnya, dalam duka cita yang sangat mendalam. Biarlah firman-Mu boleh dinyatakan, boleh kami dengar dan renungkan bersama. Kami memerlukan tuntunan kuasa Roh Allah, sehingga firman itu boleh menetap dalam kehidupan beriman kami, meneguhkan iman ibu, anak, menantu, dan cucu-cucu yang ditinggalkan. Bahkan kami semua yang masih harus meneruskan kehidupan dalam gumul juang iman kami, dalam tanggung jawab yang masih Allah percayakan kepada kami. Roh Kudus mendiamkan semua suara dalam hati kami, menjauhkan pikiran yang mengembara kian kemari, dan berfirmanlah ya Tuhan, karena kami telah sedia untuk mendengarkannya. Amin. Kita akan membuka Alkitab pada kitab Mazmur 121. Mazmur 121. Kita akan membacanya bagi kita yang membawa Alkitab, sebagaimana kita membaca kitab Mazmur. Tuhan penjaga Israel, nyanyian Siarah. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Pertolonganku ialah dari Tuhan, Ia takkan membiarkan kakimu goyah, penjagamu tidak akan terlelap. Sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur. Tuhanlah penjagamu, matahari tidak menyakiti engkau pada
pembacaan Alkitab. Berbahagialah semua orang yang mendengar firman Tuhan dan yang melakukannya. Dan pujilah Tuhan Yesus. Haleluya. Ibu Mida, Pak Irwan dan Eta bersama dengan keluarga terkasih yang ditinggalkan oleh Tuhan Yesus. Duka, sedih, air mata kembali menjadi bagian dalam kehidupan keluarga Bapak Penatua dan Mbak Ujung. Ibarat seseorang yang mengalami luka di kulitnya, yang belum mengering luka itu, tetapi tergores kembali luka itu dengan cara yang sama. Anak bungsu kurang lebih 4 bulan yang lalu, saudara atau Bapak Billy Nesron Ujung baru saja meninggalkan Ibu Mida bersama dengan saudara-saudaranya yang lain. Papa yang dikasihi. Tetapi 2 hari yang lalu, suami, ayah, opa, kepala keluarga, saudara, bahkan rekan sepelayanan di tengah-tengah Jemaat Karunia Ciputat telah dimuliakan oleh Tuhan Yesus Kristus. Baik siapapun kita yang diperhadapkan dengan kematian, ya kita semua tahu ya bahwa peristiwa kematian itu akan dialami oleh setiap orang tanpa terkecuali. Baik itu anak-anak maupun orang dewasa, baik itu orang yang papa maupun orang yang kaya, laki-laki atau perempuan, pemeluk agama apapun. Tidak ada seorang pun di antara kita yang bisa menghindari akan kematian. Upaya-upaya medis sekalipun, bahkan kecanggihan teknologi yang senantiasa berkembang, tidak bisa memperpanjang usia seseorang. Cepat atau lambat, kematian akan menjadi bagian dalam kehidupan setiap orang. Setiap orang pada hakikatnya tidak hanya terlahir dalam dunia ini, tetapi juga akan mengakhiri kehidupannya dalam peristiwa kematian. Jadi siap atau tidak siap, kita harus menghadapinya. Sebagaimana yang dinyatakan di dalam Mazmur 89, pada ayatnya yang ke-49 dikatakan, siapakah orang yang hidup dan yang tidak mengalami kematian, yang dapat meluputkan nyawanya dari kuasa dunia orang mati? Tidak ada seorang pun yang dapat meluputkan hidupnya dari kematian. Dan manusia adalah makhluk ciptaan Tuhan yang lemah, yang fana, yang kita tahu dari mana kita berasal, yaitu dari debu tanah. Menjadi berharga ketika Allah menghembuskan nafas hidup ke dalam hidupnya. Artinya bahwa yang dari debu tanah, pada waktu Tuhan, dia akan kembali lagi kepada debu tanah. Dan meskipun kematian merupakan perkara yang pasti dalam kehidupan setiap orang, namun pada kenyataannya kematian itu masih misteri. Ibu bapak perkabungan yang diberkati oleh Tuhan Yesus. Kenapa misteri? Karena tidak ada seorang pun manusia yang tahu dengan pasti kapan, di mana, dan bagaimana cara kematian itu tiba. Dan itu yang tidak bisa diketahui oleh Ibu Mida, anak-anak menantu. Bahkan mendengar kisah keluarga ini juga sedang mengikuti. Ada dalam suasana salah seorang kerabat atau keluarga yang berduka. Tapi pada kenyataannya tidak ada yang tahu bahwa Bapak Penatua Dahna Ujung
Di saat masih mengikuti acara tersebut, dimuliakan Tuhan. Kematian adalah peristiwa yang misteri, kecuali hanya Allah yang berkenan untuk menyatakannya dalam kehidupan seseorang. Dan bagi Bapak Penatua Dahnar Ujung, bahwa beliau sudah menjalani kehidupannya kurang lebih sampai kepada usia menuju 69 tahun, di mana di dalam kasih setia Tuhan yang sudah menyertai akan kehidupannya. Paulus katakan upah dosa ialah maut, karena pemberontakan manusia di hadapan Allah. Tetapi di dalam Kristus dia akan mendapatkan kehidupan yang kekal. Artinya Kristus, dia boleh menikmati kemenangan itu. Dan segala sesuatunya sudah dialami oleh yang terkasih Bapak Penatua Dahnar Ujung semasa hidupnya. Beliau tahu bahwa akhir kehidupannya adalah kepada kematian. Tetapi sebagai pribadi yang telah mengenal Kristus dan mengalami kemenangan di dalam Kristus, beliau juga menjadi bagian yang dipilih oleh Allah untuk melayani Allah. Kita bisa melihat ibu bapak baik yang tinggal berdampingan dengan beliau, mungkin ada para tetangga atau kerabat yang merupakan satu kumpulan, ya, marga atau kumuan, atau kita rekan sepelayanan. Dalam daftar riwayat hidupnya, bagaimana beliau juga boleh berperan bukan hanya dalam keluarga, tetapi di tengah-tengah lingkungan tempat tinggal, lingkup pekerjaan, dan juga pelayanan. Ya, dalam komisi daya dan dana, kemudian sebagai koordinator sektor pelayanan 6, kemudian sebagai majelis jemaat, dan terakhir sebelum beliau dimuliakan Tuhan Yesus, beliau masih menjabat sebagai majelis jemaat sektor pelayanan 6. Majelis jemaat kan beliau disematkan sekolah, tanda bahwa beliau masih menjalankan tugas tanggung jawab pelayanan. Tetapi Allah lah yang telah menyatakan kematian, ya, dalam kehidupan beliau untuk dimuliakan bersama dengan Kristus. Artinya Ibu Mida dan semua kita yang ditinggalkan, yang percaya kepada Tuhan Yesus, bahwa firman menyatakan, jadi siapa yang telah mati di dalam Kristus, kalau kita percaya bahwa Yesus telah mati dan telah bangkit, maka kita percaya juga bahwa mereka yang telah meninggal di dalam Yesus akan dikumpulkan Allah bersama-sama dengan Dia. Saya tegaskan kembali sih, kalau kita percaya bahwa Yesus telah mati dan telah bangkit, maka kita percaya juga bahwa mereka yang telah meninggal dalam hal ini, bagi Bapak Penatua Dahnar Ujung yang telah meninggal di dalam Yesus, mereka yang telah meninggal akan dikumpulkan Allah bersama-sama dengan Dia. Ini kekuatan, ini penghiburan. Karena semasa hidupnya telah menjadi bagian di dalam Kristus, telah memberi diri untuk melayani Kristus, dan tujuan akhir kehidupannya kita semua mengetahui, rumah Bapa telah disediakan baginya. Ibu Mida dan semua kita anak cucu yang ditinggalkan perkabungan yang diberkati oleh Tuhan Yesus. Kebangkitan Kristus menandakan bahwa maut sudah dikalahkan. Itu berarti bahwa Kristus telah memberikan kemenangan, telah memberikan kehidupan yang tidak binasa bagi setiap
setiap orang yang percaya. Apa yang dialami oleh Bapak Penatu adalah lucu? Karena kita tahu bersama bahwa baru saja keluarga ini diliputi dengan duka. Mungkin nampaknya tidak, tetapi siapa yang mengetahui kedalaman hati seseorang? Bagaimana beliau juga merindukan almarhum Bapak Billy Hesron, bagaimana beliau juga berusaha untuk tetap kuat dan tegar tanpa mengabaikan tugas tanggung jawab sebagai kepala keluarga, tetap memikirkan urusan ya, sepeninggal Bapak Billy Hesron lucu, hal-hal yang harus diselesaikan, tetap memikirkan bagaimana menantu yang ada dalam negeri Kalimantan, tetap memberi teladan iman dalam kehidupan anggota keluarga dan tanpa mengabaikan tugas pelayanan. Itu semua karena kemurahan Tuhan. Itu semua karena kekuatan dari Tuhan melalui Roh-Nya yang kudus. Oleh karena itu Ibu Mida, anak dan cucu, tugasnya dalam dunia sudah selesai. Saat ini beliau telah beristirahat dari jerih lelahnya. Maka dikatakan berbahagialah setiap mereka yang meninggal di dalam Tuhan, karena perbuatannya dalam kesepiannya kepada Tuhan Yesus menyertainya. Tidak ada yang sia-sia ketika hidupnya diberikan bukan hanya bagi keluarga, bukan hanya di tempat di mana dia berada, tetapi bagi Tuhan Yesus. Maka segala sesuatunya juga diperhitungkan. Oleh karena itu, apa yang harus kita lakukan? Sebagai istri, anak-anak, menantu yang ditinggalkan, bahkan persekutuan yang masih harus melanjutkan kehidupan. Firman Tuhan dari Mazmur 121 ini mau mengingatkan kepada kita bahwa hidup dalam dunia ini tidak lepas dari yang namanya bahaya, tidak lepas dari yang namanya ancaman, bahkan godaan iman. Dan itu yang terjadi, yang dialami oleh bangsa Israel yang memiliki kewajiban dalam 1 tahun 3 kali mereka harus pergi ke Yerusalem untuk menyembah Tuhan. Menyembah Tuhan dalam bentuk apa? Melalui perayaan-perayaan Yahudi, yaitu merayakan Paskah, keluarnya mereka dari tanah Mesir perbudakan. Mereka juga harus merayakan hari raya Pentakosta, hari raya 50 setelah Paskah, ya, hari raya penuaian. Mereka juga harus merayakan hari raya penyertaan Tuhan dalam pengembaraan di padang gurun. Tidak mudah Ibu Bapak menuju ke Yerusalem. Oleh karena itu, untuk memberikan kekuatan dan meyakini bahwa Tuhan itu ada dan menyertai mereka menyanyikan Mazmur pujian ini, maka dikatakan nyanyian siara. Bisa saja mereka akan kehausan, bisa saja mereka akan jatuh ke dalam jurang, bisa saja mereka akan berubah setia kepada Tuhan dan berbalik untuk tidak lagi pergi ke Yerusalem, ya, karena perjalanan yang tidak mudah, karena di depan ada ancaman. Tetapi dengan memastikan, maka pemazmur mengatakan, aku melayangkan mataku ke gunung-gunung, dari manakah akan datang pertolonganku? Ibu Mida, anak-anak, menantu dan cucu kita sekalian yang diberkati oleh Tuhan Yesus, gunung di sana banyak tempat atau kuil untuk menyembah berhala. Tetapi pemazmur yang melayangkan matanya ke gunung-gunung, ketika dia ada bersama dengan jemaah untuk menuju ke Yerusalem beribadah kepada Tuhan, dia juga mengingat gunung itu adalah juga tempat Tuhan berdiam. Pemazmur menyadari Tuhan itu maha besar, maha kuasa, maha agung, pencipta langit dan bumi. Tidak ada perkara apapun yang tidak bisa ditolong oleh Tuhan. Kalau langit bumi saja diciptakan, maka apa yang menjadi bagian dari kehidupan yang ada di langit maupun di bumi, termasuk manusia dan jemaat Tuhan pada saat itu, pasti Tuhan juga serta. Sehingga dikatakan dengan pasti pertolonganku ialah dari Tuhan
yang menjadikan langit dan bumi. Artinya bahwa Ialah pencipta yang maha kuasa. Bahkan dikatakan takkan membiarkan kaki jemaat pada saat itu goyah. Ya, tetap memiliki kemampuan untuk melangkah datang menyembah Tuhan, merayakan hari-hari raya agama. Sebagai penjaga, dia tidak akan terlelap. Baik pencipta dan penjaga, maha kuasa, dan tidak pernah lengah untuk menjaga umatnya. Dan seringkali dalam kehidupan kita sebagai umat Tuhan mencari pertolongan pada sesuatu yang tampaknya mampu untuk menolong. Kita cari pertolongan kepada manusia, kita cari pertolongan kepada kekuatan dunia, atau mungkin ya kuasa-kuasa dunia. Tetapi sebenarnya hal itu tidak bisa menolong kita. Dan pada akhirnya kita harus mengakui tidak ada pertolongan lain selain di dalam Tuhan. Bahwa Dialah penjamin hidup kita. Ibu bapak bisa lihat dalam Mazmur 46. Di sana dinyatakan Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan. Sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Itu kata firman. Ketika mungkin kita menemui masalah, pergumulan, bahkan duka cita, bisa saja kita juga meragukan akan kuasa Tuhan. Bagaimana ke depannya tanpa kepala keluarga? Ya, mungkin saat ini akan merasa terhibur dalam 1-2 malam ini. Tetapi ketika akan berpisah satu dengan yang lainnya dan jenazah akan dimakamkan, kehadiran kurang satu anggota keluarga. Tetapi di sini memastikan firman, kalau Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan, maka ketika kita menjadikan Dia sebagai penolong, sumber pertolongan satu-satunya dalam kesesakan, bahkan dalam segala situasi, kondisi kehidupan, sangat terbukti. Oleh karena itu, pemazmur katakan, kita tidak akan takut sekalipun bumi berubah, sekalipun gunung-gunung goncang di dalam laut, sekalipun ribut dan berbuih airnya, sekalipun gunung-gunung goyang oleh geloranya. Apapun yang terjadi ketika memastikan di dalam kehidupan beriman kita Dia, Tuhan sebagai penolong, maka hal itu tidak akan menggoyahkan kita. Dia ada keselamatan. Di dalam Dia akan mengangkat kita dari segala pergumulan yang ada. Karena Dia adalah gunung batu kekuatan kita, tempat perlindungan kita. Bukan kepada gunung, bukan kepada manusia karena manusia lemah atau fana, bukan kepada harta kekuasaan, tetapi kepada Allah yang adalah tempat perlindungan kita. Nggak semua kita diminta untuk hanya percaya kepada Dia setiap waktu. Ibu Mida, anak-anak, menantu dan cucu dan semua kita, Dialah, kalau Dia sebagai sumber pertolongan kita sebagaimana pemazmur katakan, maka harusnya yang pertama kita cari dalam kehidupan ini hanya Tuhan. Pada saat kita menghadapi masalah, kepala keluarga sudah tidak ada. Ibu Mida yang akan ada bersama dengan anak-anak, menantu, cucu, ada banyak hal yang masih harus dilakukan. Tetapi Dia sebagai gembala dalam kasih setianya yang besar, yang tidak pernah meninggalkan kita apapun yang terjadi, Dia selalu membuka tangan dan mengatakan, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, datanglah kepadaku. Dia terlebih dahulu satu-satunya pribadi yang harusnya kita cari untuk menghadapi masalah. Dan dikatakan sebagai penjaga yang tidak akan terlelap. Kalau kita mungkin dalam lingkup pekerjaan ada penjaga ya. Tetapi seberapa besar kekuatan kemampuannya untuk menjaga? Dia juga akan lemah, dia juga akan lelah. Tetapi Tuhan sebagai penjaga yang tidak terlihat, namun Dia memberikan pertolongan yang pasti. Dia memberikan perlindungan sepanjang waktu. Berbeda dengan penjaga yang terlihat. Sehingga tidak perlu meragukan akan penjagaan Tuhan yang tidak pernah terlelap, tidak pernah
kondisi saat itu, matahari mungkin menyakiti mereka saat perjalanan di waktu siang, bulan mungkin akan membuat mereka merasa dingin, ya cuaca siang, pagi, malam yang tidak menentu. Tetapi perlindungan Tuhan penjaga yang tidak terlihat membuat mereka ada di dalam kepastian untuk melangkah. Oleh karena itu, Ibu Mida, anak-anak, menantu dan cucu itu kuat penjagaan Tuhan. Karena Dia bukan hanya menciptakan langit dan bumi, tetapi Dia tidak pernah lelah. Allah yang tidak pernah lelah untuk tetap senantiasa menyertai kehidupan umatnya yang mencari Dia. Dia bukan hanya mampu untuk bertahan menghadapi bahaya, tetapi juga secara aktif melindungi umatnya. Secara aktif di tengah-tengah jemaat karunia, ibu masih harus menjadi ibu yang mengayomi, yang mengasihi, membimbing anak cucu. Demikian juga Eta, bahkan menantu. Ada banyak hal. Oleh karena itu, biarlah dalam segala masalah yang tidak bisa kita atasi, teruslah minta pertolongan, teruslah minta bantuan kepada Tuhan dengan tak henti-henti. Karena Dia Allah yang tidak pernah lelah untuk menyertai dan memberkati kita. Pada akhirnya, Ibu Mida dan juga semua kita yang diberkati oleh Tuhan Yesus mau katakan kepada kita, jangan takut, karena Aku menyertai engkau. Jangan bimbang, karena Aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Ini firman Tuhan yang kiranya menguatkan dan meneguhkan keluarga, sekalipun suami, ayah, papa terkasih, opa, kerabat kita sudah lebih dahulu mendahului kita. Tetapi janji Tuhan menyertai sebagai penolong. Ketika kita tetap senantiasa datang mencari Dia dan memerlukan bantuan yang di segala waktu, Dia pasti juga akan mendengar dan juga menolong kita sesuai dengan apa yang terbaik yang Dia berikan dalam kehidupan kita. Tetap setia Ibu Mida, Pak Irwan, dan juga Eta bersama dengan sisi rumah tangga, sebagaimana apa yang sudah diberikan oleh almarhum semasa hidupnya. Demikianlah bahkan sebagai persekutuannya, kita tetap dapat lanjutkan tugas pelayanan kita. Dan Tuhan akan menolong dan memampukan kita untuk boleh meneruskan apa yang Tuhan percayakan bagi kita. Tuhan memberkati. Amin. Tak
Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Dan kami akan menerima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. 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 Ibadah penghiburan selesai. Tuhan Yesus memberkati. Ini sudah terjadi dan ini semua rencana Tuhan. Ini harus kita terima bersama. Ya, kita juga sayang dia, sayang. Bukan hanya dia sayang sama anak kami, kita juga sayang semua. Tapi kehendak Tuhan itu harus kita terima supaya dia bisa mendapat tempat yang terbaik di tempat Tuhan. Khususnya di permain nami Emo kami roh si Pitu Marga, terlebih dengan sebentuk nenek Sengo Karina Sengo Nabi Perwakilan. Kami tetap mau merasakan duka, merasakan nenek sampai kulit dedikasi. Jadi nanti bagian berkiroh nami memberi semangat mau kami. Asabui tabain bareng-bareng anak nami yang dibegas si Surohna. Asal Bapak menaruhkan kita bareng-bareng. Jadi karena ibu ini menyusul acara, mau acara kan kapi si Pitu Marga, terlebih kan kemah dengan seberdak.
Gosen perwakilan Batang Bro, Kalang Simbara, dekat Rimau Bunga, dekat Kalang J, dekat Kutaraja. Bagi Mo sama anak-anak juga, inilah kami. Kami ini diri kalian. Ya, apabila nanti ada hal-hal yang perlu dikomunikasikan bersama kita semua. Biar bisa Bapak ini kita lakukan. Inilah segitu marga. Kami akan beracara sebentar. Ini yang bisa kami lakukan untuk Bapak kita ini ya. Kuasa serta penghiburan diberikan Tuhan padaku. Tiap hari aku dibimbingnya, tiap jam dihibur hatiku, yang sesuai dengan hikmat Tuhan. Ku diberikan apa yang perlu, suka dan derita bergantian, memperkuat imanku. Kita berdoa. Bapak Permain desain Tuhan, itu semua ini yang bilang sudah Tuhan memberikan, memang waktunya pas apa yang kita cintai ini untuk dipanggil. Kemarin dia semua kita sangat berduka, semua kita sangat sayang dan luar biasa. Tentunya kebahagiaan yang tidak pernah kita sangka dan mungkin tidak pernah kita mimpi, yang tidak melayat tapi harus dia jadi dilayat. Memang ya inilah sudah telah Tuhan. Jadi kalau permain di sen sudah cukup. Ya, kami semua begitu warga itu jadi bukan hanya kita. Lebih kehilangan lagi tentunya kita meminta apapun Bapak kita ini salah satu yang sudah kita tuakan, beruntung dan yang sudah berumur. Berharap semuanya untuk bisa terus bersama anak-anak dan cucu-cucu nanti. Jadi di sini pun kami bermain sudah ikut ini sama adik kalian si Adil dengan keluarga kakak beradik, orang itu dengan permain. Tadinya memang kita datang ke sini untuk melayat karena berduka memang ibunda daripada hari ujung. Tentunya yang dipanggil Tuhan duluan hari Minggu kemarin ya jam 9 lewat malam, malam Minggu dipanggil, sehingga hari Minggu baru jam 10 baru masuk ke rumah duka Ukini. Tentunya sini juga mereka karena tadi sudah kita berangkatkan, sudah selesai beracara dari sebelah dan juga almarhum sudah dimasukkan ke peti dan menuju ke bandara untuk dibawa ke sini Kalang. Hanya secara bersama-sama kita di sini semua pemain ada hadir juga di sini untuk menyampaikan rasa duka yang sedang dalamnya. Apapun memang ini kehendak Tuhan, jadi tidak ada yang salah. Nah, kalau Tuhan berkehendak panjang umur, apapun pasti kita lakukan. Kami seberikan waktu anak kami Adil Ujung dan Permain dulu menyampaikan rasa duka yang dalamnya kepada keluarga Permain, Irwan, kumpul-kumpul semuanya. Tentunya sebagai ya, ikut kehilangan, bukan turun berduka cita, ikut kehilangan. Kami merasakan ini karena darahnya adalah Ujung, seperti marga. Darahnya sama dengan kita yang hadir di semua di sini, bukan orang lain semua ini tadi. Jadi untuk itu Adil maupun Permain, memang kehadiran daripada almarhum dengan keluarga di sini adalah dari yang Malaya sudah kita dan kami berikan waktu kepada kedua memberikan rasa duka sekaligus hiburan kepada keluarga. Sesama kejadian ini Tuhan lagi memberikan cobaan. Bagaimana tentunya bahwa tadi disampaikan Bapak Pendeta kita Sinamo, semua yang hidup akan mati dan semua kita pun punya tubuh miliar. Jadi sebelum yang lain dulu kami berikan dulu pertama Adil dengan Permain.
kepada keluarga di sini, keluarga Bang Kami Daniel, Kak Buru Buang Menalu, anak Kak Irwan, serta kurangnya dua kurang dan keluarga yang dari Kalimantan. Pada saat ini kami datang untuk mengungkapkan rasa duka kami terhadap kepergian Bang Daniel. Sudah lama kita kenal mengenali soalnya. Sama Bang Daniel, sama kakak semua sudah lama. Bukan 1 hari 2 hari, bukan setahun 2 tahun. Jadi secara pribadi, secara personal kita sudah merasa ya kawan lama lah seperti itu. Kami merasakan duka cita dan berharap bahwa keluarga yang ditinggalkan akan mendapatkan kekuatan. Dulu bapak saya Irwan, bukan saya mengatakan apa namanya, kehilangan orang pasti sedih. Bapak saya umurnya 50, baru 56 tahun masih berdinas, tapi sudah meninggal. Bagaimana survive kami dari orang tua masih berumur 56 itu sampai sekarang? Karena itu saya cerita sedikit, saya betapa saya sedih ibu saya itu bertahun-tahun dari umur 56. Kalau Bang Daniel sudah 60 sekian, saya tidak mengatakan kau lebih beruntung bapak lebih lama hidup, tapi kesedihan tetap kesedihan. Ya, kau yang sekarang jadi motivator penggerak di rumah, ya, beri semangat kepada ibumu seperti saya juga dulu. Memberikan semangat kepada ibu saya, bagaimana dia merasa ibu kita saya itu merasa kuat. Kita mengisi kekosongan dia yang ditinggalkan oleh kita. Ya, Bang Daniel ini Bang Ulahuria ini apa namanya nih, diaken ya kalau di Penatua. Jadi kau harus lihat bagaimana dia seorang Penatua. Memang makanya sering kalau kita kan dulu Ujung Sejahtera, kalau ada acara kan dia yang, karena dia memang seorang diaken, seorang Penatua. Jadi pesan saya, kau lihatlah ibumu, adikmu dan keluarga besarmu, kau harus membimbing dan support mereka, jaga kesehatanmu. Ya, saya ini sakit apa ini? Saya sakit gula ini. Kadang-kadang saya ke Indomaret, saya mau beli ini, mau makan ini, tapi manis semua. Saya akhirnya minum aqua. Ya, jadi itu harus itu, karena saya punya begitu. Kalau saya makan gula terus, wah. Atau saya berolahraga, harus berolahraga juga. Karena kau adik anakku, makanya aku bilang kayak gini-gini, kalau orang lain nggak mau juga. Ya, jadi kakak pun sebagai ibu harus tetap tegar kan, ya, harus tegar. Saya percaya kakak masih sedih, pasti, tetapi tidak bisa kesedihan itu hanya terus kesedihan yang ada pada kita, karena kehidupan ini kan berjalan terus. Kalau kita hadapi dengan kesedihan terus, apa jadinya? Karena hidup tidak bisa dijawab hanya dengan kesedihan. Ini udah urusan Tuhan nih. Kalau gitu saya maunya ibu saya itu lama hidupnya, bapak saya maunya lama, tapi udah gak ada lagi bapak ibu saya. Karena emang urusan dari Tuhan. Jadi orang harus seperti itu juga. Saya sarankan seperti itu. Kehidupan tidak bisa dijawab dengan kesedihan. Ketika air mata kita terhenti, maka kesedihan harus berhenti. Kita harus berpikir ke depan bagaimana menghadapi hidup ini. Jadi begitulah Kak, sama guru sama anak kita di sini. Kebetulan kami juga merasa besok pagi akan ke Sidikalang untuk menguburkan ibu kami. Tapi namanya kita sebelahan, ya tentu saja tidak ada pun kejadian seperti itu, saya pasti datang. Kalau ada siapapun ujung, saya pasti datang. Itu si Bito Marga begitu, ya harus datang. Kemarin terakhir saya ngomong sama Bang ini kemarin memang. Tapi kadang-kadang saya pikir ya bisa aja terjadi. Anak buah saya baru ngomong sebentar, terus tiba-tiba nggak berani. Itulah. Nah itu memang Tuhan maunya Tuhan, bukan maunya kita. Yang ada di sini itu warga, apalagi kita sudah lama mengenal. Semoga kalian dihiburkan oleh Tuhan.
Tapi yang penting bagaimana kalian membangkitkan semangat itu lebih penting daripada segala doa. Doa itu kalau kita tidak jalankan apa yang benar dalam kehidupan ini juga nggak bisa juga. Jadi harapan saya nantinya Irwan, perhatikan adik-adikmu, kakak juga saling bantu-membantu dengan Irwan. Bagi Mogatengku, kami pun berdoa semoga abang ini memperoleh tempat yang layak di sisi Tuhan, apalagi dia seorang diaken atau penatua. Saya yakin hidupnya, saya yakin di surga sana dia sudah bertemu dengan penciptanya. Bagi Mogatengku, dia sate. Dan kami permisi, kami besok ke Sidikalang pagi-pagi sekali. Jadi tidak bisa ikut mengantarkan ke kuburan. Ya, dan bisa juga ikut Tonggor aja juga nggak bisa. Nanti tolong Pak Sekjen ya, supaya ikut di Tonggor aja ya. Jadi bagi Mogatengku, biasa temu share mau kita karina. Bapak yang kita cintai ini hadir ke rumah duka UKIDI dalam rangka pelayan ibunda orang tua kita, Ibu Daya Dulu, kepada ibu daripada Adil dan anak-anak sini yang memang mungkin mereka pun sama sini dan itu tidak ada kurangnya. Tidak ada kurangnya, kok harus Tuhan membuat demikian itu tadi. Jadi tentunya sekarang maaf, saya sebagai orang yang itu akan dipertunjuk kepada keluarga sini. Nah, memang kehendak Tuhan begitu. Bapak yang kita ini harus dipanggil di depan Gilian, Ibu Deliana Tambunan dari Papua Bidangnya. Kalau bisa kita panjang 500 tahun semua terus kita bersama Ibu Bapak maupun pulih kita, tapi itu harus kita lainnya. Jadi sama keluarga juga saya menyampaikan tentunya mohon maaf yang sebesar-besarnya, karena memang itu Tuhan yang mengatur. Jadi tidak ada satu kesalahan atau insiden atau apa, tapi memang Tuhan yang mengatur ya, Irwannya sama kalau pemain supaya itu tadi. Jadi bagi B langsung karena di hadir mungkin karena kalian besok pagi mau berangkat mungkin supaya bisa kita istirahat. Nah, ini baru berangkat untuk itunya, persiapan. Nah, kita ini situs beracara nanti bentar lagi kami tunggu dia. Nah, kalau bisa kalian pamit sekaligus kepada kakakmu dan semua keluarga semuanya. Atau ada dari kami juga apapun, terutama laporan organisasi kami juga ucapkan berduka cita, tidak ada hal-hal apapun, kiranya perjalanan semua menuju Sidikalang berjalan dengan lancar, semua juga hal yang diperlukan di sana juga sudah siapkan dengan cuaca yang baik, sehingga nantinya pun setelah duka ini kita semua bisa bersuka cita kembali dalam Tuhan, saling menguatkan juga, saling sehat. Jadi dalam acara-acara selanjutnya kita bisa saling bertemu Tuhan. Itulah dari kami secara singkat. Selamat jalan, Tuhan Yesus memberkati perjalanan kita. Mudah-mudahan karohan Yuson nang bawah edan yang baru teh sore jadi urusan kami ialah togar-togar mungkin masyarakat bulan memang semua partai hidup berbahagialah orang yang mati di dalam Tuhan karena upahnya dia di harajaun di tunggu selesai perjuangan di pelayanan di Layon di Portigion. Jadi kami masih akan dengkel apalagi Layon suka senyum murah hati kita hidup kami nangko kasih akan Piroparna. Dia sudah selalu di surga bersama Tuhan kita. Ya seperti lokal Tuhan ini anak beri kedukaan nih kasonang be
halak kayak orang lepas dari mata kita masuk na ruang kahinang bawah orang penompat na atau penompat apa satu Tuhan ini asal pun pacungang masuk atau tempat Tuhan ini dapat doa hasil lain dijual Tuhan. Jadi Bapak perusahaan Tuhan ini saya rasa dan halaklah penompat nilai kod doa ini bau jaga-jaga mulai nambau asal undang dari drop kesehatan kematian memang oleh cipta di tingkat alamnya alai iman tapi mai kamu mah kuda-kuda ni hal layak Tuhan selalu kena sakit melihat Tuhan muak kekajian nyuruh roh hari pasok kamu pacamotan kasih roh kamu nahaduan saya mengambil keluarga maha bahagia dan tidak dikonnya aman lain nung jumuru jalan Tuhan tahun maha atas yanau jadi poras disegani Yesus menginginkan damu bersinar baginya. Yesus menginginkan damu bersinar baginya. Dimanapun ku berada, ku mengenangkannya. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar. Mereka mau ada buruk teman beli, orang bakal mi jadi teman kamu boleh berarti menambahkan apa yang disampaikan tadi bahwa kita dari sini keluarga ujung angkat bintang jalan sudah diri ke depan sinau. Jadi kami berharap bahwa kami menunjukkan si pintu marga ini bisa menjadi teman untuk berbagi duka. Karena kalau duka itu dibagi, maka makin kecil dia. Kalau dalam kegembiraan itu dibagi, maka makin besar dia. Sehingga kita bisa semakin menguatkan satu sama lain. Itulah yang ingin kami sampaikan, ingin kami tunjukkan bahwa kehadiran pintu marga di sini sebagai saudara turut merasa kehilangan, turut merasa sedih, turut berduka cita. Semoga doa kami, doa kita dikabulkan Tuhan, sehingga keluarga di sini semua sebagai kita terhidup tetap kuat, terutama buat kakak Guru Buang Manado. Jangan terlalu larut dalam kesedihan kak. Kawan-kawan ini, pauku ini yang masih kecil-kecil. Apalagi Parmain yang baru ditinggal sama anak kita. Jadi memang ini semua menjadi tiba-tiba menjadi beban berat buat Irwan. Mau nggak mau, suka nggak suka, ini harus menjadi bebanmu. Buat berat ini. Ya, kau harus memperhatikan keluargamu sendiri, memperhatikan mama, memperhatikan anak guru, dan juga salah sendiri. Semua beban itu sertakan sama Tuhan. Engkau yang berbeban berat, datanglah kepadaku, maka akan kuberikan. Jadi jangan pernah kau merasa jago sendiri, nggak usah, nggak perlu itu. Semuanya akan sama. Usahakan yang bagus biar Tuhan yang mengenal. Jadi itulah yang bisa kami sampaikan sebagai kata penghiburan. Semoga Tuhan mengabulkan permohonan dan doa kita, terutama
pertama doa kita untuk Bapak kita ini supaya diampuni segala dosa-dosanya, mendapatkan rahmat Tuhan dari Tuhan yang baik, serta damai ditinggalkan buat kita yang masih ada dalam pengembaraan di dunia. Dan dalam pertolongannya terus kiranya menguatkan, meneguhkan iman kakak kami ini yang ditinggalkan suaminya, dan memberkati anak cucu mantu dan kami semua yang hadir pada hari ini, dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Amin. Saya mau ikut Yesus. Saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Meskipun saya susah menderita dalam dunia, saya mau ikut Yesus selama-lamanya, sampai selama-lamanya. Meskipun saya susah menderita dalam dunia, saya mau ikut Yesus selama-lamanya, sampai selama-lamanya. Terus pakai kamu lalu pun dekat tulang pula. Dekat tulang pula anak majai. Wah, kap orang bisa kenal ke. Saya ada oke. Belum. Saya pun pula anak majai tong ngobang manal. Saya sudah saya pakai mengalui nah pun moy. Karena si kebenen malah kebenen pun namo obang manal. Karena malah pula istri mau turang dene bermain nami. Jadi pulang pangamagi gua menalu pun mau sebenarnya para pembinaan imo nagami merebahkan laku menentukan si kusot nami jangan si mengoai pengidon nami nanti asal kita Mendengar sate sampai masuk ke universitas kami yang dosen jadi kami bulan
Allah kami mau gelar adat bapak kami mau gelar nanti adat bapak mate kami sumber baik ulak kayu ibu usul-usul lagi biasa ku betok kami ulangi serang lagi rana tambahan per jam dia sehari Ini saatnya mau pengen dipunangi. Tapi sebelum dipecahkan kami konsep kami tidak pasukan teman-teman mereka ada waktu yang kami akan kami jujur geluh nih anak nami kasalot kami si berikuti ketunda laku si bahanan kami bareng bagi mau kakak Jakarta mau di sini kami bacakan lewat hidup dari bapak kami sebelum ke keturunan. Kami perlu bacakan dulu kalau bapak kami ini adalah lahir dari opung kami bernama Mosim Ujung, dilahirkan oleh opung kami Boru Manalu. Opung kami ini ada 6 orang keturunan, 4 orang laki-laki, 2 orang perempuan. Yang pertama bernama Robinson Ujung, beristrikan Boru Tambunan, almarhum. Yang kedua bapak tua kami bernama Barita Ujung, almarhum, Boru Manurung. Yang ketiga bapak kami Sahat Ujung, beristrikan Boru Saragi. Yang keempat ini adalah bapak kami yang meninggal saat ini bernama Dahner Ujung, beristrikan Boru Manalu. Yang kelima 6 boru kami bernama Tiani Boru Ujung, bersuamikan Marga Manik. Yang keenam almarhum. Yang keenam Luminan Boru Ujung, bersuamikan Marga Manik. Bapak kami ini sudah mempunyai cucu sehingga diberi nama Poli Elkane. Tutup usia 68 tahun, meninggal di hari Minggu tanggal 15. Meninggal di hari Senin di tanggal 15 bulan 5 tahun 2023 pukul 19.30. Melahirkan 3 orang anak, 2 laki-laki dan 1 perempuan. Yang pertama bernama Irwan Ujung, beristrikan Boru Simangunsong, mempunyai 1 anak perempuan bernama Elkane Boru Ujung. Yang kedua Billy Ujung, almarhum, beristrikan Boru Bang Manalu, melahirkan 1 anak perempuan bernama Michelle Boru Ujung. Yang ketiga Eta Boru Ujung, belum menikah. Demikian riwayat singkat orang tua kami yang saat ini sudah dipanggil oleh Bapak. Terima kasih. 68 tahun. Anak Namen, Emo, Nagabe, Panduan. Nagabe si Pego Tapudangka, Ngalako si Bahan Tabarembang. Jadi merumur anak Namen 16 tahun, merpinin parmoya pitu kala. Markumpul moya 2, kadipilkan anak den. Baru kemarin markejeda. Bagi mau kira-kira baik tujuan nulung nih anak Namen kasih ke ibu dapat sada arena. Baku nih balanta bentuk nih bahan tak berempat. Bagi maupun
dalam pengidonku pengidon nami dan nenek pun bukan kami mau konsep nami inakuranginan pengennya kami agar konsep nami ingin pun bagaimana engkem gelar ni bahan ni anak nami yang sarimat uang janah bareng ben mau dung sidung acarai suan kena nami mau anak nami yang mi bangun bagi mau lebih terlebih ke pasakat bendene tuturi ke kami pasakat kami mau pertikiran bendene ya sate kita orang pula-pula tingkung betangkas dai alihkan kesukutan gerak ni ulang nanang silakan di mau ulang sarimatua jangan nanang besakat barangkan pemakaman pengulang jadi rempang misi katengku buimu kita orang pula-pula sen diberi mau lebih waktu tadi ke si kurang tangkas kebakan petangkaskan kita kademo si putu pantak kita orang pula-pula ulang sarimatua besakat kami lebih berjolo mi marga Banurea jadi tambahnya adat si pesakatan adat papa jadi mulai adat papa tentu kira mau kita buku sobakune mendena kademo si betupan marga Puang Manado kademo si betupan marga Banurea kademo simbahan akka kula-kula anak manjaiti si Mangunsong dekat sini Puang Manado oh iya binasakan begitu mendahi ke kita sahorong buang Banurea coba mengkusum kita kade mau ipengilo kesukutan yang bahanta rembang migerar ulan ni ulan adat papa jana ulan sari ya saat mau siral situ jadi ulah bahasa tebana sari ini kan ulah ada papa yang mengilutan yang mau berujung pada kita mengilutan yang ngetong dah karena mengilutan yang mau ino jadi ulah sepakan ada papa oh dia mengilut solid betul mengilut solid saling persiajaran kita masa sepi ino jadi boleh datang bangun sari ini kan bahasa tebang sari ingat dong jadi mengilut solid mo mula kene anak guru nami marga ujung jadi mulai sen sebenarnya ulannya ulan papa dua mosen bang benar dekat bang pengamaki jadi bang benar sen ya pun di mo ada bagi terus baru bang menelurola anak imo bang pengamaki mula kami puhun naik bakude mo asa seloh ya kini mulai dari pak mau bahan kami terbentuk penilon nenek mo sempat nenek ngamarang si dua nenek pada ingat toh ingo mulai kita ya pak pada bagi dia mulai mengkuso ya tina ya bakude mo sa simple pada bagi bakude mo sa senang ukur nenek anak guru nami berdoa mulai kami puhun na Banurea siap mo kami mulai malam berbrimbing bertakwa pada nenek bakumbah terbagi mo penjelasan benar-benar puhun Banurea biasa deh jadi situ naik jadi asal bebas nah karena mulai dari pak ini ya bang benar bang ngapi kalau di sini ban pemana udah pula tadi kita ridahi tapi karena kita darah perserakan waktu berenaming go istilahnya berbekas kom ya nan berarti berjalan murid debat mulai semua muncul anak menjahit terbagi jadi mulai pungkuh nasen ya bang benar bang pengawapi tong bang Manado mulai kami puhun Banurea ya pokoknya mau tekinan dan pak pido gini siap mau kami nalako merebahkan nah di bas pido ini besar
Ya sate kenalot ngotong kula-kula kesukutan marga Tambunan, marga Manurun, marga Saragi. Mulalot isen kita hadir beri kami mau waktu laku mau puso kadino igil kesukutan naik mbahande kadino ipengidokan kalai naik bangunnya pekirotan ini pesakat mau tiki mendahi kelbe Jalan kami kok. Melihat mah lihat orang dulu nami raja ujung berbahasa Batak tua betul ya. Kebetulan kata Suribaya itu tuh bahasa deh. Jadi mungkin di terjemahan. Jadi anggo ulang pakai begini ulang cepat dan ini gambar ya lah. Jadi enggak dalam hari waktu dan arung yang keinginan nami cuma semua si rohan nami semua Batak nami nya ulos tuh macam tuh mana dia kan botok ka na ada di pakat kami itu mah kami semua dia na romoni rohan memang yang guru na siap mah imam jauh mulai tema langsung do pangiduan ni siapa si dasar coba menon harong sida asa siap asuntum mencatat alah ini ada orang sohpa sahat kami tuburu nami dong musei son hula anak macai marga simangun song do song ini sadar deh oh iya alah ni alam ading kita kare kan ibrel lebih berunami hati adong usulan asa menderempen sakat kami mau mendahi kene berunami berubang menalu roh mo kemisen nukat bebere sen moke kalau ike mo rana ni kesukutan mereka mau masih ni ritona Jepang menjawab mi Ibu tuh dia satu mau mi kula-kula nami Raja Ibong Manalu. Jadi batu tuh dihita guru di Raja Ibong Manalu. Alat takas betul tuh topi tadi soni semahita. Karena seketan. Jadi dia satu mau. Jadi mau siap kami berundene pohon dia kaulaun dia pala kikian ulau na undina dingan sama dia do papor haton netwe tuaon opung si elkane doli uli jalaringan anggo hamis yang bermunal siap mahami dia ka mendukung sama dia lancar ni borhak netwe tuaon manang pemarenami bagimo dia sate mo dua mau kira di pula bangunan pula uang pengamati dekat uang benar uang pengamati uang benar kali mau membahan uang benar mulai kita kan ngomong bertubuh-tubuh bergerak simpat bermin boleh si dua bermin dua nelimai kan jadi merarih mokene kesukutan kami di kula-kula naik puang naik bagaimana kula-kula anak manjai nak ini mengidokan khusus kala ini menambahkan ada tebak biga mau kesiapan ini raja ini pengurung nami warga ujung laku menimba kira kala ini asa catat burung nami nah hari kauna catat kimo piga mau kula-kula nak menjahe baru kali mau simbahan uang pengamaki uang benar kali mau
si petupahan rembang misi manang biasanya ulang pelaroh ke manang merembah kade. Nah, kami petupakan pesakatkan mau ke kula-kula nami boy bagindari bagi praktis. Nah, di molope si kusoi kami bakune mau mendena apalagi kami kurang kula-kulan de rohi Jambi naik de ba rohi Bandung naik. Mari ngomong mempersiapkan kin rembang misi. Kelindro samping ke kula-kulan nami mulu. Lihat sate mo. Bagene buang pengamati dekat buang benang kami. Pun ngomong lampis-lampis kami. Kengo pun, kengo pula-pula, kengo pula-pula anak menjai. Malah kata-kata pemilokon anak nih muda nama malah kata bapak kurang pandai aku kata nih kati malah kami orangnya pulang biar kami membayar penghidup kami benden soalnya lain sih jadi pun si perjol penghidup kami kuanggap banyak deh mau oles di anak namanya laku berkat di begasnya berpun Imo kuanggap sada pun berwakan menghidup kami dong mau pesakat ke turun di permainan asa boy asa terlanjut anak kami bahan si deba ikut lebih sakat kami kalaki pun berwakan keno puang benak keno puang pengamaki mengkusur me pagjulo kami pun siya nang mapagkirang dene malah siya nang mapagkirang dene terlebih sakat mi kula-kula anak menjahe asa sesekali pencalon ng kami pun kaya menampuwakan ini jadi pengidon namin pun karena gue pengarantonya marbakit lain kita situasi di pengarantonya marpangidon kami haliu mo sinagtakuaki mo mbake pun jangan pos mo pun nene oda pala terus bulong dalam nene pun benar nami imo pengidon nami khusus naikkan gula-gula menguncong jalo kami may pengidon nai mat ada tebak kalaki ba kualui kami mo kalaki ba bagi mo pengidon nami pun jadi dia sampai bahkan memegang kita orang pula-pula karena sang pengamati bekune pasaket kami mulai marga Banure ada kalau pengidon deh bagi oda kita hidupkan puang pengamati puang benak belin kala isamping buang onina ya lebih kesukutan marga ujung urang nangalenan kala menahi kami karena kami be lo mangonan usul nami karena lo dani Bandung naik lo dani Jambi naik kula-kulan deh nah imo buang pengamaki buang benak jangan lo mau di Jakarta imo sedekah nenda mula lo merulan lo mau perwakilan Jakarta jadi isamping nggak perlu nah jadi bakune mau pasakan kami tuh kalau usulan kene kita bahkan orang pula-pula pasakan kami mau be Banure alias ade mau ambil dengan kumpul nami marga bawang menalu jadi asal jelas si betok lebih jadi GDP anak Brunami marga ujung saksi betok pada begini jadi mulai kirana kita ada pak oles mbahan nih boleh namanya dan oles kita kan mau dua jadi makin tujung nih Brunami sentabi lebih di belakang puput baru di ujung wanahan main cenderung nah beruang jadi asal ulang berbalik-balik kita tapi mula umpamana ya
naburin gitu dulu, ya imotong kembalikan. Jadi berundang nih konahan main tudung nih si pengkebalukan pulang. Jadi dua mau oleh singkatkan bagi kesulakan dari sampengen antar bagi mo. Nah, jadi mulai bagi kami puhun dekat tulang rorobot nih nak sada mo haliu kumbahkan. Kami be kemudian ukur namin dah kene. Ada bagi ya kami po tahu karena berlusi sempat neneh penahan kan lewas kami baru. Si dua neneh nolang ngabenan mau tutup Makassar. Mau masuk maluk keringan. Tapi mudah-mudahan mau ya puno pe bagi si dua neneh wakak sada mau kami nahan di puhun naik. Tulang rorobot naik, sada mau haliu sekumbahkan kami si dua neneh naik. Dua terbagi mah katiku jadi sindai kalau puso-puso naik oles lah kumbahan kalau ubrendo dengan naik jadi ada oles turun naik mo jadi berujung mana nih pesanat kami kayak nabura din ang terbagi matong konsep na boleh si debat ni mengikuti namanya ada bagi saya mau inti di ulang tahun buang benar dekat tombong amaki ingo bareng bernani ulang taise. Jadi bagaimana? Jadi oleh cinta kendai buang benar buang pengapi ingo menindak bareng ben. Jadi isapkan berumo dua bareng ben. Sindai bagi si ulang tahun bahwa ada pula susah dia dekat dengan tentang. Jadi saya naik karena buang benar buang pengamaki mereka pedemen bareng-bareng. Jadi tapi berjolo ya buang benar mau main pedemen sebelum ia masuk nahan di Medina. Dia masuk berdek ini. Baru buang pengamaki pe. Dua bareng benih. Silako belajar lagu bahan kena. Ada lagi. Baru masuk. Baru kalau sintakan mau imo daripada balas dikasih baru ya bagi sindai mau tadulah lagi. Terbagi mau gula bagi naik pohon dekat lorong sate. Uang gula kan nggak sadar. Jadi adalah lay kandung. Jadi gula-gula ngetong berbandung asal dotongi. Yang gue pangidon nah kena lo hari ini nasa. Bang. Jadi juga mau sada uang benar naik sada apalah gula mencai. Apa ini mau sada naik asal siap nambah. Jadi sada naik kalau dong gula nak mencai siang kalimat. Ikon malu maham tongdo pasahatok. Nanti adong neng bergani rohana neng nohonon na ati nang rosian Kalimantan. Gue ngoroh haron Indonesia na kamar buang menaru. Alay nang peodalok bahaliuma aka berhubung na ulang gabi kosong ma mesengeti arito nang buru nami sude aka berhubung manalu marsugut ala jabari jambar mangikut ibilangi hiadah rombongan doon na ipardalanan dobe asal mengadong komunikasi disiap poma lo iban madaftar sesuai dengan buku anggaran rumah tangga Gunung Buang Manalo. Unang adong naso dapot isi anak adong do daftar anggota. Kala ibae proses hubungan kok itu nami. Jadi kuangkap kesatuan mau kita sih. Di mulut pengidon nami, warga Buang Manalo naik, kahlot deng selesai mengranain kita lodeng neng si putu pandai kena lebih bagian mau lamen termulak ke karena berkali mango lot neng bande dah lot bagi dah lupa kami mengkusok neng lodeng pesaka tende siap mau kami orang pula naik laku menjalo kira-kira bagi mau desa Jadi dia sate, ko hampir rampung karena nanti Indonesia damai kita karena lalu kali masalah.
Jadi dari kowe kami dulu di sini kami. Jadi kalau lima kemungkinan lojang nina lo dijalakan dan lo sebenarnya kemungkinan tak lupa dah kalau boleh kaya ya berarti i betul kami pala jam 3 mau pekerong ni kami gula barang ben ni kengombahan dikuburkan pakai ni silih kami kemungkinan mulai betul skala situ mau silih kami jadi itu banding kami gereja menanai asal melihat kita alangkah baiknya mula waktu dipercepat mungkin karena mengidah kita situasi mula sore agak narik musim penghujan jadi alangkah baiknya mula dipercepat bagi mendokon di pendekan dai sekali jalan ina boima tapi mendokon di silih namin dai ya kata tidak mani na angka karina silih angka bulan-bulan nah maka orang mula makan waktu dekah bagi coba si langkah dari sini dokter jadi bagi mau jasa jual wanda karina sate go dapat nami karina dalako si bahan nami berada pergi karina berbentuk tapi mas pengidona karena sesuai dekat waktu memang tak antisipasi karena kebukin dari pun 4 jam Lopoy mo berginen ibahin belakang ni anak nami begitu nami berginen mo si bahin belakang ni anak nami jana si pemasuk mo niya dibegas berginen asa baremben asa lebih simpel kita lakon melakukan acara baremben malah siapa begitu nami berginen mo si bahin pun ingon na sudo kondai tahlo pengidon deh tahlo deng neng calon nami lo deng igil-igil deh raja kesukutan kami orang kula-kula buang karina siap ngoy siapkan kami apalagi percambi belagan khusus mi pedeman jadi si pemasuk mi rumah-rumah nang sini pesanan karena ini sampai mulai nolak acara ada yang pengen main ke nasi kotak ada simongan merdalan karina biasanya maupun jadi asal lanjut kita malah tak sepakati pun asal menang jam na bareng pun mau pencalonan nih di perkorona nenek lebih kita tentukan malah do syukur tak ibarat mencalo uang pernah kami karena menengan situasi malah pun jam sibak mau mencalo kami bercerodeh jadi situ sebelum soh kita bisi jadi saya siranai kan sini gulanta sama sigap-sigap karina jadi bareng-bareng ngapesakat kentulungi teknis begitu enggo ditarik ipesakat beruta berumbelgah berukeret bareng-bareng ol sindakan ni las isimo ipesakat berudene tuduk ni simong kabalukan masa sebutoh teknisna ada bagi mau berang masa buru karinana jadi katiku bosan lohi apakah dari mo si pemasuk di sapo sini oda dibuka di tangan na kalau sudah terbagi mau ya sade ya pengumuman igil pengidon dekat kade kesukutan pekiroh kula-kula buang benar buang pengamaki kula-kula banurea lima kula-kula nama jahe yang sia isom mahita jadi siap mau standby jadi bagian dari pengidon bagian dari mau diserahkan buang pengamaki kan ini kan belagan nganangga be kedeman karena yang akan bagi rumah lain tapi sebelum cakat teknis meskipun ya lebih bersakat kami mana bagi turun kanan dari menjolong nenek baru
Ipa masuk ke mau anak nanya, mi pedemana, dung siru nankani, masih panganan mau ke kebun. Jadi kakak teknis nasi pemasuk pokoknya sa bagi karena masyarakat majemuk udah dengan udah Namanya betul kok. nasional ya Ya. Jangan nih. partai nasional Ada kakak nih. tuh bagi ngerti ini udah boy ngok pengatur ini kami siap mau Lihat saja mau apa bangun lalu mengarah ada mau ke buru nami. Buru nami. Bro. Mana? Malah ada apa situ Bruna. Oh, udah main. iya Tapi nang pe sebagai ni pesakat kaya mendene. Lapan ni. Oi, man si juga yang ni pesakat mendene na. Nang mendene man berat. Kadi bagian pe na pesakat nami. Lolo mo firman. Mo dalan nami mangidoso di benene barempel. Asa sedukin ke karina pinumpat denen asa mandalaman di barempel acara. Dia saat itu merupakan nami mendahi ke karina ipanguhan nene karina pengidol nami. Asa bagi kata di dua-dua mau dohon ruah-ruah dahan parira sampai ke negara. Juan-juan mau kira karina tidak menumpak mohon Tuhan dewata. Bagaimana pun juan-juan.